Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Today, I'd like to share about designing classroom language test. Jadi, bagaimana cara kita mendesain tes bahasa gitu ya. Nah, there are some steps of designing a language test. Ada beberapa langkah di dalam kita mendesain atau merencanakan sebuah tes bahasa. Langkah yang pertama adalah what is the purpose of the test? Kita harus menentukan apa tujuan dari kita melakukan tes. Jadi tes itu beragam, ada yang namanya placement test, ada proficiency test, dan nanti akan kita jelaskan ada beberapa jenis di sana ya. Jadi kita harus tahu betul apa tujuan kita melakukan tes atau memberikan tes kepada siswa, kepada peserta didik, kepada peserta kursus dan sebagainya. Itu harus kita pegang dulu. Ya. Yang kedua, what are the objectives of the test? Ya. Nah, ini mirip dengan purpose tapi sedikit berbeda. Kalau objektif itu lebih spesifik lagi gitu ya. Yang ketiga, how will the test specifications reflect both the purpose and the objectives? Bagaimana spesifikasi tes itu merefleksikan baik the purpose dan objectives ya. Nah, masih dekat dengan 1 dan 2 tadi. Yang keempat, how will the test task be selected and the separate items arranged ya. Yang kemudian setelah itu kita akan merancang bagaimana kita merencanakan atau mendesain materi tes gitu ya. Misalnya tes itu akan dibagi menjadi berapa bagian. Misalnya ada 3 bagian misalnya. Yang pertama misalnya mengisi titik-titik dengan jawaban singkat itu misalnya. Ya, atau yang disebut dengan soal rumpang gitu ya. Yang kedua misalnya kita meminta siswa untuk menjodohkan ya. Yang ketiga, kemudian memberikan uraian singkat, misalnya essay gitu ya. Nah itu termasuk bagaimana kita melakukan penseleksian dan memisah-misahkan bagian-bagian dari sebuah tes gitu. Yang kelima, what kind of scoring or grading or feedback is expected ya. Nah jangan lupa ketika kita akan membuat sebuah tes, instrumen tes begitu, itu juga harus dilengkapi dengan sistem scoringnya. Bagaimana cara kita nyekor? Misalnya kalau pilihan ganda itu skornya kalau benar satu nomor itu berapa? Kalau mengisi titik-titik itu soal rumpang itu berapa? Kalau nanti uraian singkat berapa? Kalau pilihan ganda berapa seperti itu ya. Termasuk gradingnya ya. Tadi itu misalnya harus beda antara pilihan ganda dengan uraian singkat, apalagi kalau harus memberikan alasan penjelasan yang cukup panjang, itu gradingnya harus beda. Ya. Kemudian berikutnya ya adalah test types yang saya sampaikan tadi itu ya, seperti nomor 1 di atas tadi yang di sini ya, purpose of the test dan sebagainya ini tidak terlepas dari test types ini. Jadi ada beberapa jenis tes ya, ada language aptitude test, ada proficiency test, ada placement test, ada diagnostic test dan achievement test. Mungkin masih ada juga jenis-jenis tes yang lain. Nah, sekarang kita ke language aptitude test ya. Apa definisinya? Language aptitude tests are designed to measure capacity or general ability to learn a foreign language and ultimate success in that undertaking. Jadi ini tes yang aptitude ini adalah didesain untuk mengukur kapasitas ya atau general ability, kemampuan secara umum to learn foreign language ya, untuk belajar sebuah bahasa asing and ultimate success in that undertaking, dan kesuksesan secara lebih meluas gitu ya. Misalnya di USA ada namanya the Modern Language Aptitude Test.
slur language, attitude, battery, dan sebagainya. Jadi ini tesnya ini lebih bersifat umum begitu ya, tidak pada spesifikasi tertentu gitu ya. Jadi sekali lagi bersifat umum, itu aptitude test namanya. Yang kedua namanya proficiency test ya. Nah, ini definisinya are if our aim is to test global competence in language. Ya. Ini kalau akan mengukur ya kompetensi global di dalam bahasa. Ini juga masih bersifat umum. Ya, are not limited to anyone anyone course, curriculum, or single skill in the language. Other it tests our overall ability. Ini bersifat umum juga ya. Are almost always summative and norm reference ya. Bersifat sumatif itu seperti ujian akhir begitu, and norm reference. Penilaiannya bersifat patokan normal. Normal itu pakai namanya distribusi normal. Jadi ada kira-kira 25% yang dianggap paling bagus, 50% dianggap sedang, 25% yang nanti dianggap kurang bagus. Jadi dia sangat relatif ya, tidak ada patokan lulus tidaknya, bagus tidaknya, tergantung bagaimana antar peserta tes di dalam mengikuti tes itu gitu ya. Kemudian provide results in the form of a single score. Ya, jadi hasilnya itu ada dalam satu skor ya. Misalnya apa? TOEFL, IELTS dan sebagainya. Itu kan kalau TOEFL misalnya skornya berapa? 450 ya. Walaupun di dalamnya ada misalnya ada nilai listening, reading, dan apa namanya itu grammar gitu ya. Kalau IELTS ditambah dengan speaking gitu. Nah, berikutnya yang namanya placement test. The purpose is to place a student into a particular level or section of a language, curriculum, or school. Nah, ini untuk apa? Place a student, to place a student, untuk menempatkan seorang siswa. Misalnya, Anda kalau mau ikut dulu ya kursus bahasa Inggris, itu kan ada kelas-kelasnya, ya kan? Ada kelas basic, ada kelas intermediate, ada advance, dan seterusnya. Ketika Anda masuk diberikan tes, untuk apa? To place a student, untuk menempatkan Anda itu kira-kira pasnya masuk di kelas yang mana, ya? Apakah masih basic atau intermediate atau advance gitu ya? Seperti itu. Begitu juga mungkin kalau kita mau kuliah bukan. Kalau ada anak ikut ke luar negeri ikut bapaknya, orang tuanya begitu, di sana juga akan dites bahasanya. Ya, apakah dia sudah dianggap bisa masuk ke kelas campur dengan anak-anak yang sudah sejak awal di sana, atau harus mengikuti kelas bahasa persiapan ya, persiapan bahasa gitu ya. Nah, usually but not always includes a sampling of the material to be covered in the various course in a curriculum. Jadi kalau placement test ini biasanya tesnya itu diambil dari sampel, misalnya diambil sebagian dari sampel materi kelas basic, diambil mungkin sepertiganya, kemudian nanti kelas intermediate materi soalnya diambil dari materi intermediate sepertiganya, kemudian nanti yang kelas advance diambil seperti itu. Nanti dia kira-kira masuk yang basic, kalau dia bisa jawab semua berarti dia bisa masuk ke kelas yang intermediate. Kalau yang soal intermediate ternyata dia bisa, tapi di advance dia kurang bisa, maka dia masuk kelas advance. Ya, kira-kira seperti itu. A student's performance on the test should indicate in the point at which the student will material neither too easy nor too difficult, but appropriately challenging. Jadi ini soalnya dibuat tidak terlalu mudah, juga tidak terlalu sulit ya. Jadi harus appropriate, harus pas begitu ya. Sehingga nanti betul-betul bisa mengetahui kemampuan calon siswa, calon peserta kursus, calon peserta didik, kira-kira dia memang pasnya di mana ya. Nah, contohnya sudah ada di English as a Second Language Placement Test, ada sendiri ya. Kalau kita mencari, ada lembaga yang menyediakan placement test semacam itu. Nah, kemudian ada namanya juga diagnostic test. Diagnostic test is designed to diagnose specified aspect of a language. Ini untuk kita mendiagnosa ya specified aspect of language ya, aspek tertentu dalam bahasa.
A test in pronunciation, misalnya tes tentang pronunciation, may diagnose the phonological features of English that are difficult for learner and should therefore become part of a curriculum. Jadi misalnya dalam mata kuliah pronunciation sendiri, misalnya di sana ada bagian-bagian ya. Nah, bagian mana yang akan kita coba untuk diagnosa gitu ya. Nah, di sini tentang phonological features ya. Tanda-tanda fonologis ya, kan ada itu cara membaca, misalnya kalau th itu kayak apa ya, kayak gambar peta dan sebagainya itu ya, dan seterusnya. Jadi ada nanti didiagnosa dia sudah bisa atau tidak. Kalau tidak berarti dia harus belajar lagi, harus memperdalam lagi dan sebagainya. Ya. Dan itu yang diujikan itu, yang didiagnosakan itu merupakan bagian dari kurikulum. Jadi kalau misalnya kita di dalam kuliah ada 14 kali pertemuan, itu kan ada bagian-bagian materinya. Ya. Itu diantara itu bisa dijadikan sebagai bahan dari diagnostik tes gitu. Misalnya writing sample from students that would allow the teacher to identify those rhetorical and linguistic features on which the course needed to focus special attention. Dan dalam writing misalnya dosen bisa saja mengambil apa namanya ya, materi yang akan didiagnosa, misalnya kemampuan menulis passive voice ya, misalnya irregular verbs, kemudian past participle dan sebagainya. Dia itu akan dicermati oleh guru ya sebagai bagian dari perkuliahan, sehingga guru atau dosen mengetahui bagian mana yang siswa itu masih kurang ya, mana yang sudah bagus. Misalnya direct and indirect, misalnya dalam bab itu hal apa yang siswa itu belum bisa dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ada namanya achievement test. An achievement test is related directly to classroom lessons, units, or even a total curriculum. Ya, jadi kalau achievement ini kayak tes prestasi gitu ya, is related directly to classroom lessons. Ini seperti yang dipraktikkan di kelas-kelas, di kuliah-kuliah ya, terkait dengan units or even a total curriculum, bahkan dalam kurikulum secara utuh. Jadi untuk mengetahui tadi itu prestasi siswa, kemampuan siswa di dalam menyerap atau memahami mata kuliah, materi pelajaran dan sebagainya sudah disampaikan. Are limited to particular material addressed in a curriculum within a particular time frame and are offered after the course has focused on the objectives in question. Kalau ini materinya itu sudah particular, sudah khusus ya, misalnya kalau di mata kuliah kita ini assessment in LT misalnya tentang kemarin misalnya taksonomi Blooms, itu khusus itu gitu ya. Sekarang misalnya tentang pengembangan instrumen tes misalnya, khusus tentang itu. Nanti tentang apa namanya, membuat rubrik penilaian. Itu diberikan apa namanya, tesnya untuk menguji atau mengetahui achievement test ya, kemampuan atau prestasi siswa, tingkat pemahaman siswa dan sebagainya ya. Are often summative because they are administered at the end of a unit or term of study, dan biasanya bersifat sumatif, artinya itu dilakukan di akhir ya, di akhir dari perkuliahan. Nah, maksudnya di akhir perkuliahan itu tidak harus di akhir semester, satu unit selesai kemudian diadakan tes. Nah, itu untuk mengetahui. Ya, kalau di sekolah dulu ada ujian harian gitu ya, ada ujian UTS, ada UAS yang seperti sekarang ada juga masih sering lakukan gitu ya. Kemudian berikutnya itu tentang yang tadi tentang jenis-jenis tesnya ya. Sekarang the specifications of an achievement test should be determined by ya. Bagaimana kalau kita membuat tes achievement ya? Caranya bagaimana? Yang pertama, the objectives of the lesson, unit, or course being assessed. Kita harus tahu ya, kalau misalnya ini mata kuliah speaking misalnya ya, atau writing misalnya, tentang menulis paragraf misalnya di semester 1 biasanya ya, kita harus tahu objectives of the lesson-nya, objectives of the unit ya, objectives of the course yang akan diujikan. Jadi kita harus tahu, oh ini ujiannya tentang paragraf. Maka nanti tesnya itu jangan lebih dari itu, jangan disuruh bikin essay, oh ini tentang paragraf saja. Begitu juga nanti kalau berikutnya tentang essay gitu ya, di semester 2 biasanya, maka itu ya tesnya tentang essay, jangan tentang yang lebih besar dari itu gitu ya, lebih luas dari itu.
Dan juga jangan terlalu gampang. Kalau memang ini targetnya tentang essay, jangan sampai ujiannya tentang paragraf gitu ya. Kemudian the relative importance assigned to each objectives, weight-nya ya, bobotnya. Ya tadi itu saya sampaikan misalnya kalau mengisi atau pilihan ganda skornya berapa, bobotnya, kalau misi titik berapa, kalau menulis berapa ya, semacam menulis jawaban uraian singkat itu. Yang kemudian the task employed in classroom lesson during the unit of time ya. Kalau achievement test itu ya dilakukan di saat kuliah itu, tidak nanti di luar perkuliahan. Maksudnya nanti setelah habis semester baru diujikan, enggak gitu ya. Ya harus di dalam kalau ini mata kuliah paragraph writing di semester 1 ya tesnya di semester 1, jangan dikasihkan di semester 3 dan sebagainya gitu ya. Practical issues such as time frame of the test termasuk ya time frame-nya itu ya, alokasi waktunya dan sebagainya. The extent to which the best structure lends itself informative washback. Ini apa namanya? Washback ini artinya dampak yang positif ya. Bagaimana achievement test ini bisa memberikan dampak. Oh, ternyata setelah dites itu nanti dosen bisa mengetahui kekurangan yang masih ada pada mahasiswa di bagian apa. Betul juga dengan mahasiswa. Oh, ternyata ikut tes, setelah ikut tes saya masih kurang di masalah ini, masalah apa namanya, tentang namanya itu main idea, tentang topik sentence misalnya seperti itu ya. Nah, saya kira itu untuk kali ini terkait dengan apa tadi ini ya, language test ya, yang bisa kita lakukan, persiapkan di dalam kita melakukan classroom language test. Jadi tes yang dilakukan di dalam misalnya classroom itu dalam perkuliahan, dalam pembelajaran seperti itu ya. Baik, semoga bermanfaat. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.